Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbicara tentang pemahaman Silek Langkah 9 sebagaimana pesanan dari beberapa pemerhati Silek Minang. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjadi informasi bagi kita semua, terutama generasi Minangkabau yang ingin tahu lebih dalam tentang Silek Minangkabau. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan atau berpendapat bahwa Silek itu memiliki 3 dasar pemahaman atau 3 dasar perumusan yang dikenal dengan istilah langkah 3, langkah ampe, dan langkah 9. Sebelum saya menjelaskan secara lebih detail tentang pemahaman atau filsafat langkah 9 di dalam Silek, alangkah baiknya saya akan mencoba mengulang dari awal dari 3 rumusan tersebut. Yang pertama, langkah 3. Langkah 3 secara pemahaman Silek, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, yang mencakup kepada 3 rongga utama di dalam tubuh manusia. 3 rongga utama ini berhubungan pada hakikatnya dengan 3 daerah luak yang ada di Minangkabau, di mana luak yang pertama atau yang biasa dikenal dengan istilah luak nantuo diberi posisi pada posisi yang di atas, atau luak nantuo bertempat di atas. Apa yang dimaksud luak nantuo? Yang dinamakan dengan daerah luak tanah datar, di mana luak yang di atas atau luak tanah datar adalah rongga kepala, tempat bersarangnya akal pikiran manusia. Sehingga luak tanah datar itu secara arti bahasa, definisi bahasa, kalau luak kita artikan sebagai isyarat tentang definisikan dengan kata kurang, maka luak tanah datar akan berarti kurang tanah datar secara bahasa atau secara konteks atau definisi bahasa. Tapi secara konteks di dalam pembentukan wilayah Minangkabau, luak tanah datar sangat erat hubungannya dengan akal pikiran manusia, di mana Allah sendiri mengisyaratkan kita untuk selalu berpikir. Afala tafakkarun, akala yakilun ya ulil albab. Tidakkah engkau pikirkan, tidakkah engkau renungkan, hai orang-orang yang memiliki akal. Jadi secara umum di luak tanah datar tidak akan pernah ada tanah yang datar, sebab di dalam konteks, dalam pengertiannya secara mendalam, luak tanah datar diambil dari konsep tubuh manusia yang terdiri dari yang diisyaratkan yang berada di rongga yang di atas, yaitu kepala. Maka kepala atau yang berfungsi sebagai atau tempat sarangnya berpikir, tempat sarangnya akal pikiran yang harus selalu berpikir, dan mereka tidak akan pernah tenang sampai akhir ayatnya. Yang kedua, luak agam, yang secara arti definisi bahasa agam diisyaratkan dengan agama. Jadi di sini perlu ditegaskan, agama bukan orang luak tanah, orang luak agam yang kurang beragama. Kalau luak diartikan beragama, kurang, jadi agam adalah agama, kurang beragama. Jadi bukan orang luak agam yang kurang beragama. Ini perlu ditegaskan di sini. Tapi rongga yang kedua atau rongga yang di tengah yang ada di dalam diri manusia, yang tempat rangkaian
organ dalam tubuh manusia yang harus diisi dengan nilai-nilai agama. Di sanalah pengontrol, di sanalah sarangnya ilmu pengetahuan yang lebih kepada ilmu pengetahuan tentang spiritual. Dan rongga di tengah ini memang harus diperkuat dengan agama, dan itulah luha agam kalau kita mengambil konsep dari tubuh manusia. Yang selanjutnya luha 50 kurang 50, yaitu rongga di bawah atau perut yang harus diperkuat, yang harus diperkokoh dengan materi kehidupan, baik itu materi secara konsep tubuh yaitu energi, atau materi dalam secara kehidupan yang lebih luas. Jadi secara konsep daerah Minangkabau, yang sepanjang pemahaman saya yang mendapat penjelasan dari berbagai tokoh, bahwa Minangkabau itu disusun dengan konsep dan kajian-kajian tubuh, maka ketiga luha tersebut menyatu di dalam diri manusia dan wujud di dalam Kubang Tiga Waleh. Anggota tubuh atau diri manusia seutuhnya dari sorga ke dunia ini. Jadi mungkin ini sebuah cerita yang bisa mungkin akan berbagai macam pendapat. Akan ada yang mengatakan cerita yang mengada-ngada atau yang menghubung-hubungkan, tapi yang paling penting dari konsep di Minangkabau adalah berbicara tentang nilai apa yang bisa kita petik. Jadi inilah konsep dasar dari langkah Tigo secara pemahaman. Dan kalau dijabarkan secara lebih luas, apalagi kita berbicara tentang konsep peradaban, konsep Minangkabau secara utuh, maka banyak hal yang perlu kita jelaskan. Jadi intinya secara pembahasan sile, langkah Tigo tidak terlepas dari tiga kecerdasan utama di dalam tubuh manusia sebagai dasar keseimbangan, sebagai konsep dan modal utama dalam kehidupan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan harus diseimbangkan dengan kecerdasan spiritual dan menyatu di dalam tubuh manusia. Dan itulah dasar hakikat pemahaman langkah Tigo. Selanjutnya tentang langkah Ampe. Langkah Ampe sebagaimana secara konsep peradaban, di mana adat terdiri dari 4 bagian. Adat nan tabagi kepada Ampe, adat nan sabana adat atau hakikat adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, dan adat istiadat. Hukum Ampe perkara, 4 perkara, dan lain sebagainya. Tapi di dalam konsep kajian tubuh atau konsep sile, langkah Ampe merupakan dasar pemahaman tentang 4 unsur wujud alam semesta. Dan dalam konteks sile, wujud tubuh terdiri dari unsur api, unsur air, unsur angin, dan unsur tanah. Dan inilah dasar pemahaman konsep atau wujud dari pemahaman langkah Ampe, dan itu harus seimbang di dalam hakikat diri manusia. Jadi pada dasarnya kalau kita mau memperhatikan secara lebih luas, secara seksama, maka seluruh peradaban Minangkabau pada hakikatnya tidak terlepas dari konsep dan kajian tubuh manusia. Selanjutnya tentang langkah 9, ini yang menjadi topik pembicaraan kita. Secara gerak langkah 9 terdiri dari 9 perkara atau susunan sistematis gerak langkah sile itu sendiri, yang terdiri dari tagak, langkah, balabeh, gele, garak, gari, raso, jo, pareso, dan yang ke-9 adalah keseimbangan. Dan keseimbangan harus menyatu seluruhnya dengan ke-8 yang sebelumnya. Keseimbangan dalam tagak, keseimbangan dalam langkah,
keseimbangan di dalam gele, keseimbangan di dalam balabe, keseimbangan dalam garak, keseimbangan dalam gari, raso dan preso, dan selanjutnya. Dan inilah konsep langkah 9 secara konteks sile. Namun dasar pemahamannya berawal dari 9 pintu yang ada di tubuh manusia. Jadi kajiannya ini lebih dalam. Jadi bagi kita, sengaja saya mencoba memaparkan atau membuka sedikit pandangan yang lebih jauh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pintu pembuka untuk generasi muda mencari lebih dalam. Dan saya yakin pendapat ini cukup kontroversi di kalangan kita semua, tapi sepanjang perjalanan saya melakukan penelitian kurang lebih 20 tahun, inilah hakikat yang saya temukan, dan seluruh konsep peradaban, konsep kebudayaan di Minangkabau tidak terlepas dari konsep dan pemahaman kajian tubuh. Sebab guru besar orang Minangkabau, guru besar leluhur Minangkabau adalah alam semesta. Sementara alam semesta menurut filsafat yang dijelaskan, alam naskah tubuh, tubuh naskah alam. Samparono sile tak bagara, samporono makrifat nyato saniatnya. Artinya, jadi antara pemahaman alam dengan tubuh menyatu dan kemudian dilahirkan dalam konsep peradaban. Jadi ini adalah pembahasan yang memang agak lebih dalam, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu bagi kita semua, bagi generasi muda yang mencoba menelusuri tentang peradaban Minangkabau lebih jauh dan lebih dalam. Artinya pada hakikatnya kita perlu mempelajari lebih dalam, sebab kecerdasan leluhur Minangkabau adalah kecerdasan yang luar biasa. Sebagaimana yang saya coba menjelaskan di dalam penguraian tentang Tambo. Ketika Tambo itu kita pahami dari konsep kajian tubuh yang terdiri dari 3 macam. Kalau dalam langkah 3 dalam konsep tasawuf adalah 3 martabat. Ada ahdat, wahdat, wahadiyat. Ini ada 3 perkara yang diisyaratkan dalam ungkapan Tambo tentang samasolun berabalun masolawi secampak jalo. Artinya adalah adat, tanah darek baluleleba. Ada isyarat antara lawi secampak jalo dan tanah darek baluleleba. Di sini ada 2 isyarat yang nyata. Yang pertama, daratan dan air sebagai kunci kehidupan. Jadi kajiannya memang agak dalam, tapi ketika kita mau benar-benar mau berpikir dan mau menelusuri, saya dalam penjelasan Tambo, saya mengutip tentang pendapat ilmuwan yang mengemukakan tentang teori Big Bang, tentang kejadian alam yang melalui proses sekian miliar tahun, di mana alam itu berawal dari satu titik. Sebagaimana Allah juga menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-31, bukankah segala sesuatunya pada awalnya adalah satu, kemudian kami pisahkan langit dan bumi. Silakan dicek di dalam Al-Quran. Nah, sementara dalam teori Big Bang ada 3 unsur utama di dalam kejadian alam. Ada materi gelap dingin, ada materi gelap panas, dan wujud alam itu sendiri yang pada hakikatnya mungkin itu bisa di browsing di internet tentang kejadian atau teori Big Bang. Tapi sekedar pembuka sebagai awal kita generasi muda kita sebagai untuk bersemangat kembali menggali tentang informasi yang ada yang diwariskan oleh leluhur. Jadi Tambo bukan sekedar cerita dongeng belaka, tapi itu adalah rumusan pengetahuan. Jadi demikian, itulah sekilas tentang konsep langkah 9 yang adalah merupakan wujud kesempurnaan sile. Namun sebagian pendapat ada yang mengatakan sile langkah 9 adalah sile bungu atau sile tarian. Sebenarnya disinilah rahasia kesempurnaan pola pikir leluhur Minangkabau yang kekuatan yang luar biasa mampu dibungkus dengan kelembutan dan diwujudkan dan ditampilkan dalam bentuk tarian dan kesenian. Jadi
yang ditampilkan memang sekilas sebentuk tarian, tapi di sanalah konsep keseimbangan kalau kita mau memperhatikan. Jadi hakikat langkah 9 secara konsep atau konteks bela diri yang terdiri seperti apa yang saya bicarakan. Namun tadi kalau kita mau memahami lebih dalam, maka perlu pembahasan yang lebih luas dan butuh waktu yang lebih panjang. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemahaman langkah 9 yang pertama adalah tagak dengan keseimbangan, langkah dengan keseimbangan, balabeh dengan keseimbangan, gelek dengan keseimbangan, garak dengan keseimbangan, gari dengan keseimbangan, raso dengan keseimbangan, pareso dengan keseimbangan, dan keseimbangan yang hakiki dengan menyeimbangkan antara lahir dan batin. Dan itulah hakikat langkah 9. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat dan sekilas ini bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai saya berbagi ini mudah-mudahan menjadi sebuah informasi bagi generasi muda. Namun memang pembahasannya lebih mendalam, sebab selama ini banyak juga generasi muda yang mencari pengetahuan untuk tahu lebih dalam tentang konsep kebudayaan atau konsep peradaban Minangkabau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.